Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14 Oktober 2024. Kenalkan nama saya Muhammad Ikhwan Nugraha, NPM 2306185473. Ingin menjawab tugas UTS yang rekaman ini adalah untuk tugas regresi ya. Pertama ini ditunjukkan dulu bahwa ini tidak ada siapa-siapa di sini ya. Oke. Kemudian saya izin share screen. Share. Oke, tugasnya itu adalah untuk regresi dan klasifikasi. Yaitu untuk regresi adalah prediksi menggunakan graphical user interface atau GUI dan juga script. Yang kedua, kemudian nanti juga ada klasifikasi dan atau pattern recognition, yaitu adalah program description. Oke, tugas pertama adalah problem description. Jadi datanya ini diambil dari real estate valuation ya, dataset yang sudah di list di web WA group, yaitu untuk data mentahnya seperti ini ya. Oke, lagi loading. Hmm. Oke. Jadi ada 6 variabel independen atau X1 sampai X6 dan satu variabel dependen. Ya. Oke, kemudian dari 6 variabel ini saya tidak menggunakannya semua ya. Jadi kembali ke soal ya. Clearly articulate the specific problem being addressed, signifikan dan konteks. Jadi signifikansinya untuk latitude dan longitude itu saya pertama kurang memahami ya, dan kedua datanya hampir mirip-mirip. Begitu juga dengan tanggal transaksi. Jadi tiga ini tidak saya anggap sebagai variabel independen atau saya keluarkan. Jadi ketika sudah data cleaning itu sudah tidak ada data, tiga data itu udah hilang. Nah ini dia. Jadi cuma ada tiga variabel independen. Yang pertama adalah umur rumah, usia rumah, jarak kedekatannya dengan eh, stasiun MRT terdekat. Yang ketiga jumlah convenience store-nya. Convenience store ini dalam pemahaman saya mungkin adalah daerah atau jumlah alfa minimarket dekat dari rumah itu gitu atau komplek itu per area gitu loh. Kemudian eh, harga rumahnya ini adalah variable dependennya ya. Kemungkinan ini adalah harganya per dolar atau mungkin ribu dolar gitu. Oke. Kalau kita lihat sekilas, semakin muda umurnya ya. Ini umur 30 tahun harganya 37 ya. Kalau dia usianya kayak nol gitu, harganya 70. Artinya kan semakin banyak X1 ini maka harganya semakin kecil gitu. Kemudian kalau ini berbanding terbalik juga ya. Kalau dia jauh dari MRT maka harganya kan lebih murah. Semakin dekat dari MRT maka dia juga akan semakin mahal gitu. Kemudian di convenience store maka kalau misalnya store-nya banyak akan lebih mahal daripada yang convenience store-nya lebih sedikit. Oke, itu penjelasan untuk soal nomor satu ya. Kemudian kemudian soal nomor dua pembuatan ANN yang kali ini kita menggunakan GUI ya. Maka pertama kita membuat dulu input dan output datanya cara mengimport, yaitu kita klik di sini input, kemudian kita masukkan dan kita ambil kita ambil ini sampai ini ya. Nah kemudian ini pertimbangan pribadi ya, karena datanya ini 414, kita ambil saja 400 data, kita masukkan ke sini kembali ya. Kemudian kita
Oke. Kita transposnya adalah input sama dengan input transpose. Ya, seperti yang diajarkan oleh Pak Soleh. Enter. Maka dia akan menjadi row. Yang kedua, untuk output harga rumah. Harga. Oke, kita ambil dari variabel dependennya. Juga cuma 400 data saja ya. Sesuaikan dengan variabel independennya. Oke, kemudian kita paste. Cara transportnya selain seperti ini, juga lewat sini ada tab di atas ini transpose. Oke, gitu. Dah. Kemudian input output harga sudah. Kemudian yang ketiga kita start neural networknya ya. Ini saya juga udah membuat eh, panduan ya. Ketik NN start. Oke, N start. Titik koma. Oke. Akan muncul dialog seperti ini ya. Maka untuk regresi kita milih yang paling atas ya. Karena yang ini adalah klasifikasi, clustering, dan yang lain ya. Kita fitting app. Ini neural networknya. Kemudian untuk inputnya kita masukkan input. Outputnya adalah output harga. Dan kalau dia pemilihannya ya. Kalau kita salah pilih misalkan matrix row. Tiga sampel, tiga ini 400 elemen. Maka dia tidak bisa next gitu loh. Maka kalau ini udah betul ya. Bahwa 400 sampel, tiga elemen. Pak. Ya, atau untuk outputnya 400 sampel, satu elemen. Maka kita bisa next. Untuk validation dan testing di sini bisa dipilih ya. Untuk ini saya biarkan dulu 15%, 15%, trainingnya 70% ya. Di next, jumlah neuron number of hidden neuron tidak saya ubah ya, tetap 10. Belum saya ubah. Oke, trainingnya menggunakan Levenberg Marquardt. Kita train ya. Tag. Di sini ada hasilnya ya, R-nya. Ingat sesuai teori bahwa R terbaik itu adalah R yang mendekati 1 atau 0,99. Kalau di sini dia 0,87, 0,79 gitu. Kalau kita plot regresi, maka hasilnya 0,81 ya. Oke. Ini ada hasil-hasilnya untuk semuanya ini 0,81 ya. Kemudian kita next, kita next lagi ya. Next lagi. Nah, ini netnya yang penting ya. Netnya kita simpan. Net ini adalah jaringannya, networknya. Finish, finish. Netnya sudah muncul di sini ya. Tidak seperti yang dijelaskan di mungkin MATLAB-nya versi berbeda itu netnya ada di dalam struct sini gitu. Nah, kalau di MATLAB saya ini dia ada langsung keluar di workspace sehingga untuk y prediksi masukkan y prediksi ya sama dengan net titik eh net dalam kurung input. Hmm. Titik dua ya. Nah, muncullah y prediksinya. Y prediksi ini kita transpose lagi ya. Kemudian ini kita copy, kita pindahkan ke sini ya. Oke, dan ini benda yang sama ya. Kita membandingkan saja sesuai dengan contoh. Oke, ya, ya. Oke. Kemudian kita coba membandingkan dua ini. Ini adalah yang true value, true value. Ini adalah ANN. Oke. Yang dari GUI tadi. Kemudian kita buat ini ya, mana ya? Chart. Oke, seperti ini ya. Lumayan bagus. Cuma ada satu yang 120 ini seperti outlier gitu. Saya juga sempat nyoba yang lain yang saya hapus 120 ini. Ini 120 ini ya apa namanya? Harga rumahnya yang itu yang dia tinggi sendiri gitu. Ada kok di sini mana ya? Nah, ketika kalau saya hapus, saya buat di sini ya. Sudah pernah saya hapus, dia lumayan ini sih, lumayan bagus ininya hasilnya gitu. Nah, ini kan masih ada 120-nya ya. Ini sudah dihapus, maka mirip lah
cuman dengan regresi 0,8 tadi ya kalau regresi eh, neural networknya, regressionnya tadi 0,8 ya. Nah, oke, sekarang coba dengan GUI yang sama ya, maksudnya dengan GUI bukan script, kita coba coba ubah gitu neural networknya, neuronnya maksudnya, neuronnya coba kita ubah. Oke, coba kita ubah dating app ya. Next, input, output. Ini tetap ya 15 15. Nah, ini misalnya kita rubah jadi 20. Nah, maka ini networknya berubah ya. Ini ada jawaban dari soal tadi ya. Kita mengubah neuron, ya kan, mengubah neuronnya. Kalau hidden layernya belum bisa dan transfer function belum bisa di GUI, nanti di scriptnya, di video yang lain. Kemudian nanti kita ngecek errornya berapa untuk regression tasknya ya. Jadi ini untuk langsung nomor 2 dan nomor 3. Jawaban nomor 2 nomor 3. Kalau jawaban nomor nomor 3 nomor 4. Kalau nomor 2 tadi kan sudah ya. Konfigurasi input output presenting the result sudah ya. Ini presenting resultnya ya. Result yang mana gambarnya. Nah, ini resultnya ya, perbandingannya. Kemudian kita ubah jadi 20 ya, coba train lagi. Maka R-nya menambah sedikit ya, 0,81. Kalau kita cek, ini 0,80 ya, 0,8. Kurang lebih, hampir mirip seperti itu. Nah, kalau kita bisa train lagi ya, train again. Train again. Plot regression 0,81, tetap aja ya, 0,80. Oke, coba kita ubah lagi. Misalkan ya, kita ubah lagi ininya bukan 20, tapi 15. Kita cek berapa turun ya. Kalau 15 turun ya. 0,75 turun. Kita balik lagi ya. Misalkan kita taruh ininya cuma 5, kita train lagi. Nah, 0,82 nih. Lumayan naik untuk testing, tapi untuk semuanya berapa? Turun juga sedikit ya. Jadi 20 tuh terbaik malah. Oke. Seperti itu ya untuk video kali ini. Nah, kemudian saya juga mencoba ngubah ini. Saya kembalikan dulu ininya 20 ya, yang terbaik tadi 20. Kemudian saya mencoba ngubah ininya 20%, testing 20%. Ininya neuronnya 10, 10 dulu lah ya. Kita train. Kita lihat keseluruhannya masih kurang lebih saja ya 0,80 gitu. 0,80. Coba kalau ini 20, train. Malah kecil ya, malah lebih kecil gitu. Jadi terbaik itu ada 0,81 tadi ya dengan ininya 20. Coba ini kita kembalikan ke 15 lagi. Ininya 10 dulu ya. Train 0,79. Oke. Karena gimana kalau ini dia 20, train lagi ya. Ini ya 0,82 ini terbaik ya dengan neuron 20 satu hidden layer transfer functionnya sini tidak belum dijelaskan ya, nanti di script baru dijelaskan. Balik dulu. Transfer functionnya di sini tangan sigmoid ya lambangnya, dan ini output lainnya lah pure linear. Maka hasilnya adalah R-nya itu 0,82. Kalau diprediksi itu hasilnya mirip seperti ini juga. Tidak ada jauh-jauh berbeda sih. Sudah saya coba juga. Oke, itu dulu untuk video kali ini GUI apa regresi dengan GUI. Nanti akan ada video selanjutnya regresi eh, ya, dengan MATLAB langsung coding MATLAB gitu. Sehingga kita bisa memvariasikan hidden layer dan juga transfer function. Oke, sekian dulu. Saya stop share screen dan saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.